Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau sudah melihatnya sendiri, cucuku. Bagaimana keras kepalanya Dipa Wijaya. Ya, mungkin saja Eyang Dipa belum tergugah hatinya Eyang Wijaya Pantolo. Entah sampai kapan Dipa Wijaya hatinya akan tergugah. Apakah kita bisa lakukan itu dengan cara yang lain lagi, yang jujur saja, untuk saat ini melihat dari kondisi sahabat-sahabat kita yang sangat buruk, saya memutuskan agar kita hentikan terlebih dahulu peperangan kita melawan Bedor Kampala. Sudahlah cucuku, kau jangan keras kepala seperti eyangmu Dipa Wijaya. Sekarang keselamatan banyak makhluk lebih baik, cucuku, daripada kita mengorbankan banyak makhluk. Akan tetapi di sini kita tidak bisa menghentikan Bedor Kampala. Saat ini yang harus kita lakukan berhenti dalam peperangan ini. Kita siapkan lebih matang lagi. Kita harus mempersiapkan strategi yang baru. Kita harus mengumpulkan kekuatan yang baru untuk melawan Bedor Kampala, cucuku. Baiklah Yang, memang keadaannya seperti ini, mau bagaimana lagi Yang? Jujur saja, saya pun tidak menginginkan keadaan yang seperti ini. Saya pun sudah mengingatkan dirimu berkali-kali. Hentikan ini terlebih dahulu. Ini belum waktunya. Iya. Jadi lebih baik dirimu pulang. Beristirahatlah terlebih dahulu. Renungkan apa yang sudah kau dapatkan dari pelajaran permasalahan yang kita hadapi ini. Yang terpenting untuk saat ini, hentikan terlebih dahulu untuk melawan Bedor Kampala. Iya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini mungkin pas kepalanya saya saja, saya bernafsu sekali untuk menghentikan apa yang Bedor Kampala lakukan. Ya Allah, mungkin kita akan konfirmasi kepada sahabat-sahabat yang lain terlebih dahulu. Seharusnya sih Mas Saliman ikut kemarin ngomongnya ikut ya. Seperti ini Mbak Saliman, bahwasanya Kristi Karkaliaji adalah persatuan itu kan. Tapi ternyata sampai sana yang Dipa nggak mau lagi ikut campur dengan urusan kita. Waduh, Dipa Wijaya. Tapi eyangmu tadi datang juga nggak ke sana? Datang, malah di sana itu berdebat keras, malah saya yang dengerin yang merinding nggak. Baru pertama kali kan kalian lihat ini. Benar. Ya seperti itu mereka. Dari zaman dahulu sampai hari ini tadi mereka bertemu kembali. Terus ada yang lebih mencengangkan lagi. Apa itu? Tadi yang saya memutuskan untuk mengakhiri perjuangan kita. Loh. Mengakhiri gimana tuh? Ya saya sudah berusaha untuk ngomong bahwasanya kita sudah terlanjur bahasa yang, tetapi gimana sih, daripada semakin banyak korban. Iya gitu Mbak. Diukur dari kekuatan kami, dari segi kekuatan kami belumlah cukup kuat soalnya itu Mas Saliman. Ya memang ada benarnya. Tetapi kita semua hampir mati dibuatnya. Masa kita berhenti di tengah jalan? Ya, terus kami tidak berhenti katanya, informasinya sih mempersiapkan lebih matang lagi. Untuk saat ini belum waktu yang tepat gitu loh Mas Saliman. Nah kalau memang yang Wijaya Pantolo sudah memutuskan hal demikian, bagaimana dengan sahabat yang lain, apa sudah setuju Yang? Iya Pak. Ini mungkin baru saya mendengar kabar ini. Iya Pak. Apa nggak sekalian dikumpulkan jadi satu di sini bilang Yang?
ya itu akan lebih baik jika dikumpulkan menjadi satu dan semuanya bisa mendengar di dalam waktu yang bersamaan. Ya sudah, coba saya panggil yang lainnya ya. Patih yang mungkin pimpinan perangnya siang. Oh, iya Bang. Patih Dharma Wulung ya? Iya. Ya sudah, sebentar. Kamu tuh minggir sana loh. Jangan gitulah Baba. Kasihan Mas Diki Bah. Itu Daud. Astagfirullahaladzim. Bagaimana? Apakah ada suatu informasi yang sangat penting? Mohon maaf Patih Dharma Wulung, saya memanggilmu datang kemari. Sebelumnya duduklah. Baiklah. Bagaimana Mujahidin? Apakah ada sesuatu hal yang sangat penting atau mendesak sampai kau mendadak memanggil saya ke tempat ini? Yang pasti saya memanggilmu, ada sesuatu hal yang penting yang ingin diutarakan padamu. Agar lebih tahu biar cucumu yang menceritakan secara langsung. Baiklah. Manusia. Atau ada hal penting apakah itu? Seperti ini Pak. Beberapa hari yang lalu memang saya mendapatkan surat dari Eyang Prabu untuk menyatukan sebuah pusaka Krisigar Kaliaji, di mana saya di situ disuruh untuk menyatukan antara Eyang Wijaya Pantol dan Dipa Wijaya, kakak beradik yang mempunyai kepribadian yang berbeda, mempunyai prinsip yang bertolak belakang. Akan tetapi saya sudah mencoba semuanya. Tadi sore menjelang maghrib saya datang ke petilasannya yang Dipa Wijaya. Di sana saya menemui beliau. Saya mengutarakan apa yang menjadi niat saya, apa yang menjadi keinginan Eyang Prabu. Tetapi ternyata memang benar apa informasi yang saya dengarkan selama ini. Bahwasanya yang Dipa Wijaya tidak lagi mau berurusan dengan kami semua. Bukan berarti beliau tidak sayang dengan kami. Beliau mengatakan, ya saya sayang, tapi saya tidak mau urusan lagi. Mengenai kabar bahwasanya Eyang Prabu telah mengirimkan surat kepada dirimu mengenai pusaka Sikar Kali Aceh, saya pun mendengarnya. Dan ternyata makna dari pusaka itu adalah agar dirimu menyatukan Wijaya Pantolo dan Dipa Wijaya saudaranya. Lalu dari mendengar penjelasan dirimu di sini, yang jadi permasalahannya adalah Dipa Wijaya tidak mau bersatu dengan Wijaya Pantolo. Benar, Pak. Jujur saja, saya lama tidak bertemu dengan dirimu. Karena saya dan pasukan saya berusaha untuk menyerang dari sisi kerajaan Bedor Kampala. Tapi yang terjadi di sini, kita kehilangan banyak pasukan. Saya sendiri pun, jika kau lihat dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi yang kurang baik. Saya pikir dengan apa yang telah saya kerjakan di belakang sini, tanpa saya ikut dalam mempertahankan sebuah pertahanan, di sana baik-baik saja, ternyata tidak. Sebenarnya yang saya harapkan pun seperti itu. Kami semua berusaha untuk menjaga benteng pertahanan dan sedikit demi sedikit menyerang dari segi sudut demi sudut kerajaan Bedor Kampala. Setelah kau mendapatkan informasi kunci untuk mengalahkan Bedor Kampala, baru kita serbu secara menyeluruh. Akan tetapi kedua-duanya kita gagal. Jujur, Martaji sekarang dalam kondisi yang sangat lemah. Bahkan alap-alap pulung gantung, sayapnya sangat terluka. Dan ini yang lebih penting, Pak. Yang Wijaya Pantolo sudah memutuskan untuk mengakhiri peperangan ini. Yang benar saja,
Benar, Pak. Yang Wijaya Bantolo tadi selepas saya pulang dari penjelasan yang Buto Wijaya, yang Wijaya Bantolo tidak mau lagi banyak korban yang harus gugur di dalam permasalahan ini. Lagi pula, jika diukur dari segi kemampuan pun, kita tidak sebanding dengan Bedor Kapal. Dan yang Wijaya Bantolo mengatakan, alangkah baiknya kita untuk berhenti untuk saat ini, mempersiapkan semua-muanya. Kita akan melakukan ini di waktu yang tepat. Ya. Mungkin saja Bedor Kampala tidak dikalahkan oleh pihak kami, ada pihak lain yang bisa mengalah. Ya. Itu ujar dari yang Wijaya Bantolo. Jujur saja, mendengar perkataanmu, saya sangat sakit hati. Karena di dalam prinsip saya, di dalam membela kebenaran, tidak ada kata mundur bagi saya. Walaupun saya harus mati sekalipun, saya akan siap. Saya sudah berusaha mengingatkan. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh yang Wijaya Bantolo itu? Kita sudah mengorbankan banyak makhluk di sini. Kita sudah mengorbankan banyak prajurit di sini. Mereka yang sudah mati terlebih dahulu, mereka akan menangis. Saya sakit hati mendengar perkataan itu. Setelah perbincangan ini, saya akan bertanya langsung kepada Wijaya Bantolo apa yang sebenarnya dia inginkan. Ya, makanya saya konfirmasi kepada Pati kan seperti itu, biar semua pasukan mengetahui tujuan kita itu apa. Kita harus rundingkan kembali ini, Pati. Baiklah, mungkin lebih tepatnya akan saya temui terlebih dahulu Eyang Wijaya Bantolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Gimana Mas Hariman? Ini Mas Hariman. Dengar sendirian. Bukan hanya saya, Pati Darmawulung pun juga merasakan hal yang sama seperti saya. Jika memang kita berhenti, saya sangat tidak terima atas nyawa-nyawa yang sudah gugur di sana. Saya ingin mengabarkan berita ini kepada yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kiai Damiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar pembicaraan kalian semua. Apa maksud dari pembicaraan tersebut? Saya juga bingung Kiai Damiri, apa yang harus saya lakukan. Saya saja yang sudah menjalani peperangan ini, masalah ini yang lebih dari 2 tahun. Itu tidak ada kata menyerah atau mundur. Tetap berjuang, mengalahkan, memberantas semua kejahatan. Kalau saya tangkap pembicaraan yang Wijaya Bantolo, kita belumlah cukup kuat. Kita untuk berbenah diri lagi, kita tunggu waktu yang tepat. Seperti itu Kiai Damiri. Saya mendengar berita ini, mempunyai rasa kecewa kepadamu. Saya siap-siap saja Kiai Damiri. Iya Kiai Damiri. Kalau saya pribadi, ayo. Jika memang harus mati semua, ayo. Berangkat Kiai. Cuma pimpinan kita yang Wijaya Bantolo, saya hanya menyampaikan apa yang telah beliau katakan kepada saya. Jika pimpinan kalian semua mengatakan seperti itu, apakah kalian juga menuruti apa yang diucapkan oleh pimpinan kalian? Seperti ini Kiai Damiri di sini. Saya mengikuti beliau-beliau yang jauh lebih tahu daripada saya. Apapun yang menjadi keputusan beliau nantinya, saya akan ikuti. Jadi mohon jangan gegabah terlebih dahulu mendengar berita seperti ini. Kita tunggu keputusan terakhir itu seperti apa. Baik, akan saya tunggu kabar baik dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang Senopati. Senopati. Bagaimana
Sebelumnya saya mendengar peperangan ini dihentikan. Apakah benar? Semua jadi salah paham, Senopati. Pertanyaan saya, jawablah. Apakah benar peperangan ini diberhentikan? Untuk kabar terakhir seperti itu. Iya, betul, Ki Senopati. Apa rado eling? Astagfirullahaladzim. Ki Senopati. Dulur-dulur saka adoh. Ngewangi rene. Ora do mikir. Neng kene bakal kedaten kaya ngono. Apa kabeh ora eling? Awak dhewe teko kene. Belani sapa? Lopatre. Dulur-dulurku. Wis akeh sing do mati. Apa ora eling? Dulur-dulurku saka Adosor. Mati ning kene amarga peperangan iki. Jika kalian tidak mengerti apa yang dikatakan sahabatku, semua sahabatku dari kejauhan datang ke sini untuk membela kebenaran, membela kalian semua, membela para eyang-eyangmu yang dimana kita tidak mengenalnya. Nyawa taruhannya semua gugur di sana. Dengan seenak hati kalian mengungkapkan kabar ini. Peperangan berhenti di sini. Apakah kalian semua tidak punya hati? Nyawa melayang di sana. Sastro, Suciwo meninggalkan cucunya, putrinya. Semua demi siapa? Demi kebenaran. Di mana semua tidak mengenal satu sama lain. Di atas nama kebenaran, kita rela mengorbankan nyawa. Yang dimana itu adalah tujuan yang sama kita hidup di jagat raya ini. Seperti ini, Ki Senopati. Belopatre. Yang disampaikan oleh Eyang Wijaya Bantolo bukanlah untuk menghentikan sebuah peperangan. Kita mundur satu langkah demi meloncat 10 langkah ke depan. Jadi jangan salah paham terlebih dahulu. Saya sudah mendengar rencana senjata apa yang dapat melumpuhkan Bedol Kampala. Lalu apa makhluk yang bernama Wijaya Bantolo menghentikan peperangan ini? Hanya karena senjata yang diinginkannya tidak didapatkannya. Menyatukan dua prinsip menjadi satu untuk mengalahkan Bedol Kampala. Jika kalian ingin berhenti, berhentilah. Suciwo, Sastro sudah mengorbankan nyawanya di sini. Jika Wijaya Bantolo menghentikan peperangan ini beserta jajaran pasukannya, saya dan Belopatri akan membayar hutang Suciwo dan Sastro di medan peperangan. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bilo. Waalaikumsalam. Tunggu dulu Kisana. Saya dan Patih Darmawulo sudah bertemu dengan Wijaya Bantolo dan menanyakan kabar bahwasanya beliau memutuskan untuk menghentikan peperangan ini. Sebenarnya yang diinginkan oleh Wijaya Bantolo adalah di sini kita semua harus mempersiapkan semuanya dengan matang-matang terlebih dahulu. Pasukan yang dimiliki oleh kita sekarang dalam kondisi yang sangat lemah. Banyak sekali pasukan yang terluka. Dan rencana yang kita gunakan untuk menghadapi Bedol Kampala pun sudah seringkali dibaca oleh mereka. Apakah benar begitu? Benar. Jadi seperti ini. Yang diinginkan oleh Wijaya Bantolo yaitu kita pulihkan terlebih dahulu pasukan yang sedang terluka. Kita maksimalkan terlebih dahulu energi yang
kita miliki kekuatan yang kita miliki. Setelah semuanya benar-benar siap, kita menyusun rencana. Kita rundingkan bersama-sama apa rencana yang paling tepat untuk menghadapi Bedor Kampala. Barulah kita menyerang secara langsung ke dalam kerajaan Bedor Kampala. Dan di sini ada satu hal yang kalian lupakan. Yang pertama, memang benar jika membuat terdesak Bedor Kampala, Bedor Kampala memiliki ajian yaitu lipat bumi. Dan kita sudah mengetahui bagaimana cara untuk menghadapi ajian lipat bumi itu. Ada dua hal perlu diingat. Ada dua hal untuk menghentikan ajian lipat bumi itu. Yang pertama, kita harus menyatukan Wijaya Bantolo dan Dipa Wijaya. Tidak berhasil. Yang kedua, ada satu kesempatan, yaitu pusaka yang dimiliki oleh Bedor Kampala, yaitu pusaka Nogowolo. Dan kita di sini, kita harus memikirkan cara bagaimana agar kita bisa merebut pusaka itu. Sehingga dalam peperangan, jika pihak mereka sudah terdesak, mereka tidak akan bisa menggunakan pusaka itu terlebih dahulu. Jadi di sini Amara tidak akan bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Hanya pikiran kepala dinginlah yang akan menemukan jalan keluar dari sebuah permasalahan itu. Jadi, ya kita semua di sini kehilangan banyak sekali pasukan. Kita di sini bertaruh nyawa. Kita di sini membela sebuah kebenaran yang tentunya sedikit niat di dalam kebaikan itu akan dilihat oleh Allah. Assalamualaikum Kiai Tamiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Bantolo? Mengapa Bantolo melarikan diri dari permasalahan ini? Tenanglah terlebih dahulu, Kisana. Di sini kita semua sedang merundingkan bahwasanya peperangan ini kita tidak mundur sama sekali. Sahabat, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sudah sempat tidak terkontrol sebuah emosi di mana saya dengan lantang menyebutkan kata-kata yang tidak pantas seharusnya saya lontarkan dari mulut saya. Akhirnya dirimu memberi sebuah penjelasan dan maksud tertentu. Saya menjadi sadar, dan waktu ini akan saya pergunakan untuk mengasah sebuah kekuatan dan senjata agar lebih runcing dan tajam, agar dapat menusuk kepala Bedor Kampala. Baiklah, saya sudah mengerti dari maksud tersebut. Izinkan saya kembali bersama Ki Ageng Balapatra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisana, redakkanlah amarahmu terlebih dahulu. Jangan sampai amarahmu itu akan menghancurkan dirimu sendiri, Kisana. Di dalam keadaan yang seperti ini, amarah bukanlah jawaban dari sebuah permasalahan, Kisana. Hanya pikiran yang tenang, ketenangan hatilah yang bisa mencari jalan solusi atau jalan keluar dari sebuah permasalahan, Kisana. Kita bisa rundingkan semuanya bersama-sama, Kisana. Jika Kisana berkeinginan untuk bertemu dengan Wijaya Bantolo, bisa saya antar agar Kisana bisa bicara langsung dengan Wijaya Bantolo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu pembicaraanmu. Bagaimana Kisana? Bantolo hilang. Bantolo tidak ada. Apa yang kau katakan Kisana? Wijaya Bantolo menghilang. Apakah kabar yang kau berikan ini memang benar adanya? Nah, tidak ada waktu untuk bicara. Cepat cari semuanya. Baiklah,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih menyimpan kekecewaan yang besar terhadap Bantolo. Bodoh kalian semua. Siapa? Yang Dipa Wijaya. Assalamualaikum, Yang. Wijaya Bantolo tidak akan mundur, tidak akan menghentikan peperangan ini. Saya yakin Wijaya Bantolo berangkat sendiri. Kalian kenapa masih di sini? Hah? Ayo kita berangkat. Maksudnya? Wijaya Bantolo, saya yakin sedang berada di tempat Widor Kampala. Kalian jangan hanya tinggal diam. Saya mengetahui bagaimana sifat dari Wijaya Bantolo. Berangkat sendiri? Wijaya Bantolo tidak ingin kalian ikut-ikut dengan masalah ini. Karena dia sudah murka, kecewa. Dia berangkat sendiri tanpa diriku. Dan ini sangat membahayakan untuk Wijaya Bantolo. Ayo berangkat. Ayo. Memang kau katakan kita habisi Widor Kampala sekarang juga.